Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Sedikit slide tentang founders mentality. Karena founders mentality ini yang menjelaskan kalau perusahaan itu masih dipimpin foundersnya itu seperti apa sih eh, bedanya dengan perusahaan yang foundersnya ini. Mungkin sembari kita reflect, eh, kalau kita kerja di perusahaan yang udah besar itu kan foundersnya itu sudah tidak ada kan Pak Hasan? Ya. Kayak misalnya katakanlah perusahaan sebesar BRI itu kan foundersnya dulu Raden Arya Atmaja. Bahkan kalau saya tanya karyawan BRI itu masih ingat nggak? Oh ya ingat ada di pelatihan katanya. Cuma sosoknya itu apakah bisa hadir setiap hari? Nah itu yang belum tentu. Nah, nah di sini kita pergi ke slide-slide kunci saja ya. Jadi memang bagusnya itu kalau di luar negeri kan apapun di riset. Jadi di sini dilihat, oh apa sih bedanya perusahaan yang masih dipimpin oleh pemiliknya. Ternyata kenapa Paragon bisa menyusul Unilever dalam bimbingan Bu Nur dan putra-putrinya gitu. Jadi ternyata memang tumbuhnya itu lebih cepat, bisa 3 atau 4 kali. Kan kebayang kalau kecepatan mobil yang satu lari 40 kilometer per jam, ternyata kalau dipimpin founders, nah founders itu biasanya lebih berani ngambil risiko ya. Pak Hasan juga sudah berapa kali mungkin bertemu dengan founders itu memang dia sedikit nekat kayaknya. Jadi orang lari, lari 40, dia lari 120. Jadi karena jadi walaupun Unilever mungkin beratus-ratus kilometer di depan atau beribu-ribu bahkan, tapi dalam per tahun itu Paragon ngebut lebih cepat. Jadi kebayang Unilever itu seperti truk besar gitu, Paragon seperti mobil balap katanya. Nah, dia tumbuh lebih cepat, tapi itu kalau tidak dijaga itu seperti kita lihat semangat semangat eh, itu lama-lama kan mobil balapnya jadi besar kan Pak. Ya. Jadi lama-lama pun pasti perusahaan yang tadinya cepat tuh pasti melambat. Jadi Paragon juga sempat ada di situ. Jadi eh, banyak pemikiran baru, terus karena mobilnya jadi besar kan butuh pengemudi yang beda gitu ya. Akhirnya tentu kita mau tidak mau harus harus ber, ini ya, berkolaborasi ketemu di tengah. Jadi mobil yang besar tapi lambat tadi juga bagus karena bisa bisa mengendarai mobil yang besar. Tapi kita yang butuhkan tuh mobilnya besar tapi juga cepat. Jadi itu di situ menantangnya dan ternyata profesor tuh bilang ternyata ketika mobilnya jadi besar terus eh, disetir dengan cepat itu mobilnya jadi goyang-goyang. Akhirnya mau tidak mau mobilnya harus melambat dulu. Terus dia harus melakukan banyak adjustment. Jadi gambarnya seperti ini kurang lebih. Jadi kenapa kok perusahaan yang tadinya kecil menjadi melambat? Paragon juga pernah karena mobilnya membesar kan tidak mungkin truk dikendarakan seperti mobil balap. Tapi kalau terus-terusan di situ nanti lama-lama benar-benar jadi truk. Itu yang disebut incumbent. Jadi lambat, birokratis. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana mobilnya besar atau banyak, tapi nyetirnya cepat semua. Nah, jadi ketika perusahaan itu menjadi besar, itu berlaku juga dengan organisasi apapun, maka culture-nya menjadi kompleks, yang tadinya cepat menjadi lambat, tapi sebetulnya eh, perusahaan ini sedang mempersiapkan diri untuk menuju eh, tempat yang lebih baik lagi gitu. Jadi tadinya cepat dan kecil, akhirnya menjadi besar dan melambat, tapi berusaha kembali menjadi eh, besar dan kuat dan cepat. Nah, ini seperti itu gambarannya. Jadi mungkin ini juga sangat bermanfaat ketika
sebuah keluarga misalnya sedang membangun perusahaan atau membangun karir gitu tadinya sangat cepat, tapi biasanya ada overload, under management. Kalau kita refleksikan dalam kehidupan yang kecil tuh dilema, dilema antara harus mengejar karir atau mengejar waktu bersama keluarga. Jadi ketika karir bagus, tapi jadi jarang ketemu keluarga nih gitu. Ternyata ketika mungkin anak kita sedang membangun keluarga atau kita bisa refleks ke pengalaman dulu, jadi selalu ada dilema dan akhirnya kita kan ngambil yang di tengah-tengah. Jadi, tapi di satu sisi kita lihat ada orang yang karirnya juga sangat baik, tapi pendidikan keluarganya sangat baik, berarti ilustrasinya seperti tadi. Keluarga ini berarti mengganti mesinnya. Jadi misalnya karena bapak atau ibunya tiap 2 tahun naik pangkat, wah daripada anaknya bingung, lebih baik anaknya diajak ngobrol aja deh. Jadi dibawa ke kantor, terus tadinya nggak kepikiran, kok kayaknya kerja gitu-gitu aja. Jadi antara kerja sama cerita di rumahnya dipisah-pisahkan, sekarang digabung-gabungkan. Jadi ibaratnya ketika sebuah keluarga atau sebuah perusahaan maju, dia perlu software yang baru. Nah, eh, sebelum nanti kita kembali, apa sih yang harus dijaga di dalam sebuah organisasi yang tumbuh cepat itu? Eh, jadi kalau misalnya perusahaan jadi besar, itu biasanya jadi jarang ngobrol sama karyawannya yang paling bawah. Jadi sama ya tadi ya, kalau di sebuah keluarga itu kan stakeholdernya si anak. Ketika tiba-tiba bisnis berkembang atau karir berkembang tuh tiba-tiba jadi jarang ngobrol sama anaknya. Terus eh tadinya kita mengejar karir demi pendidikan anak yang lebih baik. Padahal pendidikan anak kan di keluarga. Dan itu terjadi juga di keluarga saya. Saya sendiri Pak Hasan. Jadi kalau Pak Hasan bilang, eh memang benar kalau Mas Salman ini berhasil dan Mas Harman ya, dan Dokter Sari itu berhasil membuat perusahaan itu tumbuh kemarin iseng-iseng refleksi itu 200 kali lipat. Tapi apakah sudah pasti bisa mendidik putranya sebagus Pak Subakat dan Bu Nur? Nah, itu yang itu kalau ditanya itu yang kadang-kadang saya juga jadi eh ini apa terharu karena saya nggak punya waktu yang cukup untuk seperti Pak Subakat dulu eh storytelling ke putra-putrinya. Saya sih masih ingat kayaknya waktunya sangat eh, sangat terbatas dan terus terang kami semua nggak terlalu siap gitu dengan perkembangan yang sangat cepat. Nah, nanti sesi curhatnya boleh nanti Pak Hasan dipancing-pancing Pak Hasan. Eh, tapi sebetulnya ini bisa dianalogikan dalam kehidupan sehari-hari. Eh, di sini banyak, cuman lebih enak diobrolin dengan bahasa sehari-hari. Jadi ketika perusahaan jadi besar, jadi kompleks, dan ketika perusahaan itu tumbuh cepat, itu tadi ya biasanya nggak ada waktu untuk eh, me, ini mempersiapkan diri. Nah, disinilah mungkin konteksnya di NBO itu semuanya ada ya Pak Hasan ya. Ada pengusaha, ada ada yang Ada masih jalan bisnis. perusahaannya, ada komisaris, ada komisaris. Jadi kalau perusahaan itu sudah memanas itu memang sebaiknya harus minta bantuan. Nah, kalau bisa cari konsultan, cari komisaris dari NBO aja ya Pak Hasan. Amin. Nah, eh, ini sekedar pengantar kenapa eh, apa sih yang harus dijaga dalam sebuah perusahaan atau organisasi. Jadi biasanya organisasi yang tumbuh cepat itu eh, militansinya tinggi. Jadi dia punya bold mission. Bold mission itu misinya sangat jelas. Paragon misalnya bantu pendidikan, terus ingin ada sampai ratusan tahun, sehingga harus bikin pondasi yang kuat. Dan satu lagi Spikines itu berani beda. Jadi eh, nggak nggak sungkan dengan jati dirinya kayak Paragon itu tidak apa kantornya di kampung baru nggak pindah-pindah. Eh, Kemarin
misalnya mengundang guru-guru datang ke sana gitu, terharu juga. Guru-guru bilang ini kantornya bagus banget katanya. Saya bilang, wah ini berarti ibu-ibu guru nggak pernah datang ke kantor Sudirman nih Pak Hasan. Saya bilang, ini kalau dibanding kantor-kantor di Sudirman, kalau sekarang orang bilang anak SCBD gitu ya, nggak ada apa-apanya ini saya bilang. Tapi ya, alhamdulillah mereka senang gitu. Dan belum pernah ke SCBD kayaknya, jarang. Terus wawasannya sangat luas ya. Jadi eh, ingin ada di 50 negara, ingin bertahan sampai baik dari waktu maupun luas cita-cita dan bidang. Mau ada di berbagai bidang, mau eh, macam-macam ya, mau bidang pengembangan, mau punya tata kelola yang terbaik, itu biasanya eh, yang membuat jiwa militansinya tinggi. Terus biasanya sangat dekat dengan tim frontline obsession. Jadi eh, dia terus coba-coba gimana caranya frontline-nya. Kalau di kami kan frontline itu beauty advisor yang ada di lapangan, terus orang-orang yang memproduksi dan orang-orang yang menyiapkan barang itu frontline-nya. Tapi kita cita-citanya bagaimana orang yang produksi itu bisa punya pabrik-pabrik kecil suatu saat nanti atau punya restoran itu jadi biar produksi mereka uh, bisa ini apa efektif. Kita paling paling happy kalau misalnya pabrik itu, saya yakin di sini juga ada yang pernah kerja di perusahaan Jepang kan rapi sekali. Jadi di di rumah itu tidak ada barang yang tidak terpakai. Jadi kalau barang itu tidak terpakai setahun 2 tahun, barang itu harus disumbangkan ke orang lain sehingga kita bisa menikmati rumah kita lebih lebih banyak. Eh, itu kita kebayang kalau mereka punya restoran tuh mereka standar kebersihannya seperti pabrik. Kalau BA, beauty advisor bisa punya toko atau punya makeup pengantin gitu. Kalau sederhana aja tapi dia bisa sukses. Jadi ada BA yang frontline seperti biasa, UMR plus bonus. Seperti kita tahu banyak perusahaan yang bahkan UMR aja masih sulit dan itu wajar karena kondisi ekonomi. Tapi ketika menjadi makeup artist bisa punya penghasilan puluhan juta. Dan tentu bagian-bagian logistik, sales itu juga kita harapkan uh, punya karir yang lebih bagus. Oleh karena itu, Paragon itu sangat terobsesi sama hal-hal seperti itu. Dia jadi makeup artist, punya toko, bahkan saya datang ke gathering toko, ada 200 toko terbesar di Indonesia. Ternyata ada 2 orang SPG atau BA, Sales Promotion Girl, BA, Beauty Advisor itu yang di toko-toko akhirnya punya toko dan bahkan lebih besar dari toko tempat dia kerja dulu gitu. Nah, dia juga sangat dekat dengan pelanggannya. Nah, mungkin yang terakhir yang bagian owner's mindset ini yang apa ya? eh Paling kesannya sederhana tapi eh, ini apa sangat membedakan. Owner's mindset itu kan punya mental kayak pemilik pemilik warung. Ini mungkin kalau di sini boleh ada yang ini ya. Siapa yang punya usaha di rumah nih misalnya. Nah, kalau pemilik warung itu Pak Hasan, kalau ada kerupuk diambil satu aja sedihnya minta ampun ya Pak Hasan ya. Karena rasa memilikinya itu tinggi gitu. Jadi kayak, aduh aku nggak mau nih kayak warungku tuh satu kerupuk aja bisa sedih gitu. Karena kok ada orang nggak jujur dan kerasa banget ini kerupuk ini dibeli dengan susah payah gitu. Tapi kalau kita di kantor itu kan sering kayak ada pemborosan atau apa tuh kita nggak tidak merasakan itu seperti uang kita sendiri. Nah, di sini owner's mindset itu yang mungkin dari antara tiga-tiga ini jadi sesuatu yang sangat beda. Dia nggak suka birokrasi biasanya, mau terjun langsung. Kalau ibaratnya restoran, kalau masakan nggak enak, dia pengen ketemu sama customernya. Kalau perlu dia duduk, nanya, dia terima masukan. Pasti kita semua pernah merasakan kalau ngasih masukan ke pemilik restoran, mukanya berseri-seri gitu. Seperti kayak, wah rezeki nomplok nih, dapat masukan dari konsumen. Karena eh, rasa memilikinya sangat besar. Terus dia juga bias for action tuh maksudnya pengennya action dia
nggak nunggu-nunggu. Jadi kayak kalau ada keluhan tuh dia bisa cepat datang dan dia biasanya sangat seneng pegang cash. Nah, ini ada ilustrasi dalam dunia bisnis itu eh, kalau founders atau entrepreneur tuh senengnya kalau naik sepeda tuh ada di depan. Jadi dia bisa belok kanan, belok kiri gitu. Tapi sebetulnya yang membuat sepeda itu bisa menanjak, bisa cepat itu adalah roda belakang. Biasanya para managers fokus ke roda belakang itu. Kalau roda belakang nggak muter kan jatuh sepedanya ya. Tapi kalau seorang entrepreneur itu senang di roda depan dan untuk seorang founders atau entrepreneur itu bergerak, dia perlu dia perlu cash. Mau training langsung jadi, mau bikin bisnis baru langsung nyoba, dia perlu cash. Karena kalau asetnya dalam bentuk piutang, dia tidak bebas bergerak. Jadi sebetulnya yang dijaga di dalam sebuah perusahaan atau organisasi untuk tetap tumbuh cepat itu adalah 9 hal ini. Kita ulangi lagi kayak jiwa militan, yaitu punya misi yang tegas, unik, dan pandangan yang tidak terbatas. Dia juga terobsesi dengan uh, ininya ya, frontline-nya. Dia sangat sayang, ibaratnya kalau jenderal tuh pasti cinta sama prajurit. Ini mudah-mudahan yang latar belakang militer juga langsung beresonansi banget nih. Karena di militer itu kan balai prajurit selalu lebih besar dan lebih mewah dari balai perwira. Selalu sepasang kan kayak di Balai Sudirman itu kan idaman idaman ini ya, idaman besan. Oh, bukan. Kalau bisa nikahnya di balai prajurit jangan di balai perwira gitu. Padahal yang dinikahkan kan perwira. Nah, itu bentuk kecintaan sebuah organisasi terhadap barisan terdepan. Dia juga biasanya terus latihan, eksperimen, dan sangat dekat dengan partner. Lalu cara berpikir sebagai owners itu uh, pegang cash, terus senang action dan menghindari birokrasi. Nah, sampai di situ saya melihat tuh waktu baca ini sangat Islami ya karena Nabi Muhammad adalah seorang entrepreneur. Saya rasa eh, kebayang kalau, nah itu yang mungkin kurang dikupas ya dalam dunia ini ya, karena kalau yang namanya pedagang besar itu kan pasti punya tim yang sangat solid. Saya bisa kebayang betapa bahagianya kalau kita punya founders, atasan itu seperti Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, pasti perusahaannya maju Masya dan Allah. eh, tadi ya berdagang dengan kejujuran, senang lihat orang lain maju. Nabi Muhammad seorang pemimpin yang juga sosok guru. Nah, itu mungkin sesuatu yang saya rasa ada di literasi Islam, tapi mungkin karena Muslim, mungkin dari perjalanan waktunya kan kita 600 tahun Masehi ya. Jadi kebayang yang paling dekat dengan umat Kristiani mereka sudah ada 600 tahun sebelumnya dan tentu eh, perkembangannya sudah lebih besar dan sudah lebih merata. Ini juga saya suka eh, provok dalam pengajian-pengajian kalau oh kok umat Islam sekarang sudah tidak belum maju ya mungkin memang belum karena dia 600 tahun di belakang. Ah, kita literasinya juga perlu ditambah karena sekarang umat Islam sama-sama kurang lebih 1 miliar. Tapi waktu tahun 1920 itu kalau kita lihat data itu jumlah umat Islam itu masih sepertiga umat yang terbesar ya tentu Kristiani ya paling luas. Kalau nggak salah itu waktu penduduk dunia itu baru 3 miliar itu Kristianinya 1 miliar, Islamnya itu 300 juta. Jadi kadang kalau kita lihat angka-angkanya itu kita jadi lebih tenang. Oh, bukan tertinggal ya memang belum waktunya saja dan tentu perkumpulan-perkumpulan seperti ini akan membuat umat Islam jadi lebih terkoneksi dan nantinya akan bisa lebih maju. Uh, Tentu
tadi ya, generasi berikutnya lebih banyak terjun ke bisnis, terinspirasi, tapi tetap mengakar gitu ya. Jadi usahanya sebesar apapun tetap support dan ikut NBO gitu gampangnya ya Pak. Ya, Jadi ini benar. juga jadi harapan di saya juga apa? Mohon maaf ya Pak Hasan ya, mungkin sebagai donatur atau ikut-ikut bantu-bantu di awal, tapi bisa support dari jauh, belum bisa gabung sebagai pembina dan pengurus. Tapi kami sebagai saya sebagai pribadi atau keluarga organisasi sangat sangat ap- bukan apresiasi lagi ya, sangat apa ya, sangat ikut merasa memiliki gitu gerakan NBO ini.